Yang ngaco orang lain, kok yang didemo Jokowi, oleh Adian Napitupulu. Yang bicara perpanjangan masa jabatan presiden, bukanlah Jokowi. Tapi ada 3 menteri. Lalu kenapa yang didemo Jokowi, bukan para menteri itu? Ada 3 ketua partai yang bicara perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi sekali lagi kenapa yang didemo Jokowi, bukan 3 partai itu? Yang bicara presiden 3 periode itu salah satu lembaga survei, dan salah satu kader partai. Tapi kenapa yang didemo Jokowi, bukan lembaga survei atau kantor partai? Untuk merealisasikan perpanjangan ataupun merubah dari 2 periode menjadi 3 periode. Kewenangannya ada di Senayan, bukan di Istana. Tapi kenapa yang didemo justru Istana, bukan Senayan? Yang mengatakan tidak berminat 3 periode adalah Jokowi. Yang mengatakan bahwa mereka yang menginginkan 3 periode adalah orang yang cari muka juga Jokowi. Yang mengatakan bahwa mengenai masa jabatan ia akan tunduk pada konstitusi adalah Jokowi. Yang mengatakan bahwa menteri tidak boleh lagi bicara tentang perpanjangan masa jabatan juga Jokowi. Tapi aneh kenapa yang didemo justru Jokowi? Kalau kita tanya kenapa yang didemo Jokowi, maka kita akan masuk pada ruang perdebatan dengan argumentasi yang tidak jauh dari asumsi terhadap perasaan Jokowi. Terhadap dugaan bahwa semua pernyataan para menteri dan ketua umum partai tersebut berasal dari keinginan Jokowi. Para insan terpelajar dan intelektual itu kemudian tidak lagi mengkaji apa yang dikatakan tapi menganalisa perasaan, mendiskusikan keinginan dalam hati Jokowi bukan pernyataan yang disampaikan. Wacana perpanjangan maupun 3 periode tersebut membuat banyak orang menjadi gelisah lalu sibuk menganalisa perasaan dan keinginan Jokowi. Karena menganalisa rasa tidak punya alat ukur maka sebagian mahasiswa konon berencana demo besar-besaran ke istana tanggal 11 April nanti. Nah kalau situasi sudah seperti ini kemana para menteri dan ketua partai yang melemparkan wacana itu? Kenapa semua tiba-tiba menjadi diam dan seolah membiarkan semua dampak dari ide dan wacana yang mereka lemparkan ditanggung akibatnya sendirian oleh Jokowi? Tidak ada satupun dari pemilik wacana yang berteriak lantang pasang badan berkata, "Demo kami, jangan Jokowi, demo ke tempat saya, jangan ke istana." Cerita belum berakhir. Di sosial media baik WhatsApp, TikTok muncul beragam narasi tuntutan yang berkembang. Tidak lagi soal wacana perpanjangan maupun 3 periode belaka. Sekarang bahkan ada poster atas nama mahasiswa yang isinya menuntut agar Jokowi mundur dari jabatan presiden. Untunglah mahasiswa segera membantah bahwa tuntutan Jokowi mundur bukanlah tuntutan mahasiswa dan poster itu hoaks belaka. Nah lalu tuntutan Jokowi mundur itu tuntutan siapa dong? Lalu yang membuat poster hoaks itu siapa dong? Di pemerintah ada yang lempar wacana lalu sembunyi. Di rencana demo juga ada yang lempar poster lalu sembunyi. Ternyata pepatah lempar batu sembunyi tangan tidak cuma terjadi di lingkaran kekuasaan tapi juga dalam aksi di jalanan. Mau dimanapun itu, istana maupun jalanan, sepertinya para pelempar batu sembunyi tangan, itu mungkin selalu ada walau dilakukan orang yang berbeda namun berangkat dari motif yang sama yaitu, duduk di lingkaran kekuasaan. Ada yang ingin kekuasaan melalui perpanjangan masa jabatan, ada juga yang melalui penggulingan kekuasaan. Kalau berangkat dari cerita lempar batu sembunyi tangan, maka tidak presiden tidak juga mahasiswa saat ini jangan-jangan sama-sama sedang menjadi korban klaim. Kalau benar begitu, mungkin ada baiknya Presiden Jokowi dan mahasiswa duduk ngopi bareng di tepi Danau Lebakwangi sambil bakar ikan dan main gitar di bawah rembulan. Kopi mungkin tidak menjanjikan apa-apa. Tapi semoga bisa membuat kita duduk bersama. Gitar juga tak bisa menyelesaikan masalah tapi setidaknya bisa membuat kita bernyanyi bersama tentang cinta kita pada Indonesia.